Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfitra Guro, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Makassar. Nomor peserta 2016 984 656 28. Nomor induk mahasiswa 239 031 495 201. Selamat menyaksikan. Ya, baik, anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes. Ya, kita ketemu lagi pada pertemuan kita kali ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, perlu minta satu orang untuk memimpin doa. Fawas, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru akan cek dulu absennya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Edward. Yakin ya. Nah, baik anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang listrik statis, ya. Nah, Pak Guru tanya, listrik statis itu yang kayak bagaimana? Listrik yang Oke. Nah, kali ini kemarin kita sudah belajar tentang listrik statis. Kali ini kita akan belajar lagi tentang listrik yang bergerak atau kita kenal nanti dengan istilah listrik dinamis. Oke. Ya baik. Kali ini kita akan mempelajari tentang listrik dinamis. Tapi sebelum itu Pak Guru akan menyampaikan dulu apa manfaat saat kita mempelajari materi ini. Jadi bisa dilihat, jadi manfaat ketika kita mempelajari materi tentang listrik dinamis ini, ya kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka. Nah, dari materi itu kita akan juga tahu bagaimana cara menggunakan listrik di rumah dengan benar, ya, supaya kita terhindar dari korsleting listrik, ya. Jadi kalau kita sudah belajar materi ini, kita sudah bisa menggunakan listrik yang benar di rumah. Sebelumnya, Pak Guru akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada melalui literasi membaca, kalian dapat menjelaskan konsep kuat arus listrik dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui literasi membaca dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menghitung kuat arus listrik dengan benar. Kemudian ketiga, melalui pengamatan beberapa gambar rangkaian listrik, peserta didik dapat membedakan antara rangkaian tertutup dengan rangkaian terbuka. Ketiga, melalui pengamatan simulasi dengan aplikasi PET, peserta didik dapat merancang rangkaian listrik tertutup dan rangkaian terbuka dengan benar. Dan yang terakhir, melalui pengamatan simulasi PET, peserta didik dapat menganalisis besaran kuat arus pada rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka dengan benar. Oke ya, ini tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Lanjut, Pak Guru akan menilai dulu kemampuan awalnya kalian terkait dengan materi ini. Ya, Pak Guru akan berikan soal. Silakan kalian jawab sesuai dengan kemampuan kalian sendiri dulu, ya. Nanti setelah belajar materi ini kita Pak Guru akan evaluasi kembali. Oke? Soalnya Pak Guru akan kirimkan di link grupnya kita. Oke? Pak Guru kirimkan. Silakan dibuka. Pak
kami di pagi. Oke, sudah selesai ya? Oke, baik. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru akan bagi kalian dengan beberapa kelompok, ya, yang 4 sampai 5 orang nanti kelompoknya. Kemudian melalui kelompok itu kalian akan berdiskusi, kemudian menyelesaikan suatu permasalahan yang Pak Guru akan nanti berikan. Oke ya? Nah, selanjutnya dalam pembelajaran kita hari ini ada 3 aspek yang Pak Guru akan nilai, yaitu pertama Pak Guru akan nilai tentang penilaian sikap, kemudian keterampilan, dan yang ketiga adalah pengetahuan. Ya. Nah, silakan setiap kelompok untuk duduk bersama kelompoknya. Silakan diatur. Oke. Sudah ya? Nah, baik, nanti Pak Guru akan bagikan lembar kerja. Ya, setiap kelompok silakan kalian baca dulu petunjuknya, kemudian nanti kalian diskusikan bersama dengan teman kelompoknya kalian. Ya, oke, Pak Guru sudah membagikan lembar kerja. Nah, sekarang Pak Guru akan kita memulai pembelajaran kita. Pak Guru akan melakukan suatu demonstrasi. Nah, Pak Guru akan melakukan demonstrasi melalui saklar yang ada di depannya kalian. Pak Guru akan tekan. Kemudian kalian amati apa yang terjadi saat Pak Guru menekan saklar. Ya. Silakan dia mati. Oke ya, sudah diamati ya? Ya, baik, dari demonstrasi yang Pak Guru lakukan tadi, silakan kalian identifikasi masalah apa yang terjadi pada saat Pak Guru tadi menyalakan atau menekan saklar. Ya, diskusikan, identifikasi kira-kira apa masalah yang terjadi pada saat Pak Guru menekan saklar tersebut. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah diidentifikasi masalahnya, silakan kalian tuliskan, rumuskan pertanyaannya dan isi di dalam lembar kerja. Di situ identifikasi masalah. Silakan Pak Guru kasih kesempatan. Apa tadi yang terjadi masalah? Pada saat satu terjadi
demonstrasi yang Pak Guru lakukan tadi, kalian sudah mengidentifikasi dan merumuskan masalahnya. Sekarang kalian silakan lakukan pengamatan atau simulasi melalui aplikasi PET, ya. Gunakan aplikasi PET itu, kalian silakan baca prosedurnya untuk menjawab lembar kerja yang Pak Guru sudah bagikan tadi. Ya, silakan dimulai buka aplikasinya melalui link yang sudah Pak Guru bagikan tadi. Baca dulu lembar kerjanya. Lembar kerjanya dulu dibaca, apa yang harus kalian lakukan. Ya, dengan komponen yang ada di KPD tadi, ada baterai, ada lampu, ada kabel, ada saklar. Silakan kalian rangkai lampunya supaya dia bisa menyala. Silakan dirangkai. Kita enggak sih? Coba. Wih. Siapa yang merangkai di situ? Gacor. Anu aman. Nanti lagi evaluasi. Terbakar. Nyala nih? Pergerakan elektronnya. Amati pergerakan elektronnya dari arah mana ke mana. Kemudian setelah itu klik lagi konvensional. Klik konvensional, ya. Kemudian amati arah arusnya. Konvensional itu arah arus, kalau elektron arah muatan. Arah muatan. Baik, berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan di simulasi ini, silakan kalian menjawab lembar kerja yang ada Pak Guru sudah bagikan tadi. Silakan. Jawab, Pak. Ada yang cari internet, jawabannya boleh cari. Jawabannya boleh cari di internet, silakan lakukan literasi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam UKP ini. Boleh cari di internet jawabannya, boleh juga di bahan ajar yang Pak Guru sudah bagikan tadi. Nomor 5 itu berapa pertanyaan? Nomor 1 siapa? Nomor 2 siapa? Itu cara hitungnya nomor 2 itu gimana? Cara hitungnya itu gimana? Yang nomor 2 itu cara hitungnya bagaimana? 120 dibagi 1 menit. Itu yang kamu presentasikan itu nomor 1, nomor 3, nomor 1, 3, 6, 8. Silakan kalian browsing di internet untuk
menjawab pertanyaannya. Nah, boleh juga melihat di bahan ajar yang sudah kamu bagikan. Ini juga lengkap ya bahan ajarnya, silakan kalian baca untuk menjawab. Oke, baik, sudah ya. Jadi sudah melakukan simulasi, kalian sudah melakukan pencarian informasi melalui kajian literatur. Sekarang kita akan melakukan pembuktian atau persentase setiap kelompok. Untuk persentase pertama, kita persilakan kepada kelompok 1 dulu. Ya, silakan kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat siang. Selamat siang. Kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, rangkaian listrik yang bagaimanakah yang dapat menyalakan lampu? Rangkaian listrik tertutup. Selanjutnya, bagaimana perbandingan nyala lampu saat menggunakan jumlah baterai yang berbeda? Lampu yang menggunakan baterai lebih banyak menyala cahayanya, lebih terang dibandingkan menggunakan satu baterai. Apa yang membuat arus listrik? Membuat arus listrik adalah jumlah kuota listrik yang mengalir dalam kawat kesimpulannya, lampu menyala pada saat tegangan karena tegangan pada bidang menyala ada arus listrik yang mengalir dalam. Yang dari kami, apa Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan saya persilakan kepada kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan kalau ada. Silakan. Perkenalkan, saya Ayu dari kelompok 4. Saya akan bertanya tentang apa pengaruh jumlah baterai terhadap kuat arus listrik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi semakin banyak baterai yang digunakan, arus listriknya akan semakin besar. Oke, katanya menurut semakin banyak baterai yang digunakan maka arus listriknya semakin besar. Oke, mana? Oke. Oke. Saya kira itu ya untuk penampilan dari kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kita mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Saya persilakan kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Rangkaian listrik yang bagaimanakah yang dapat menyalakan lampu? Rangkaian tertutup. Bagaimana aliran elektron dan aliran arus konvensional? Arus konvensional dengan menggunakan posisi berpindah pada suatu penghantar dari potensial positif ke positif potensial negatif aliran dari arah ke arah positif. Bagaimana perbandingan nyala lampu saat menggunakan jumlah baterai yang berbeda? Nyala lampu berat jika baterai lebih banyak dan nyala sekarang cahaya lampu semakin redup jika baterai semakin sedikit. Apa itu kuat arus listrik? Inilah muatan listrik yang mengalir dalam kawat penghantar setiap waktu. Kita masuk di kesimpulan. Jadi dalam listrik dinamis, arus listrik mengalir secara terus-menerus dalam satu arah atau balik. Demikian presentasi kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bapak, silakan bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Fawas. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya.
Jadi pada saat kita menekan saklar lampu tetapi lampunya tetap mati, apakah itu termasuk dalam rangkaian tertutup atau rangkaian terbuka? Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya mau menjawab. Jadi rangkaian terbuka. Mengapa demikian? Karena lampunya sudah mati, atau kabelnya mati, sudah putus. Gimana? Oke, kira itu jawabannya dari kelompok 2 ya. Saya kira itu ya untuk persentase dari kelompok. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Silahkan kembali. Selanjutnya, ya selanjutnya Assalamualaikum dan selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami. Yang pertama, rangkaian listrik yang bagaimanakah yang dapat menyalakan lampu, rangkaian paralel dan rangkaian seri. Ketiga, bagaimana arah aliran elektron dan arah aliran arus konvensional. Jawabannya berlawanan dengan arah aliran elektron. Selanjutnya, bagaimana perbandingan nyala lampu saat menggunakan jumlah baterai yang berbeda? Nyala lampu akan lebih terang. Apa itu tuas arus listrik? Jumlah muatan listrik yang mengalir dalam kawat penghantar setiap waktu. Baik, yang dapat kami simpulkan dari listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. Karena listrik dinamis merupakan muatan listrik sebagai waktu dengan satuan muatan listrik. oke. Nah itu tadi persentase dari kelompok 3. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Ada Pak. Baik, terima kasih. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Jadi, apa fungsi saklar pada rangkaian listrik? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, jadi jawabannya itu saklar itu berfungsi untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik dari lampu ke saklar. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi saya kira untuk penampilan dari kelompok 3, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya baik. Selanjutnya kita ke kelompok terakhir, kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi pertanyaan 1, rangkaian listrik yang bagaimanakah yang dapat menyalakan lampu? Jawabannya, rangkaian yang mempunyai arus dan saling menyambung dengan dialiri arus listrik. Pertanyaan 3, bagaimanakah arah aliran elektron dan arah aliran arus konvensional? Jawabannya, arah arus listrik arus konvensional berlawanan dengan arah aliran elektron. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perbandingan nilai saat menggunakan jumlah baterai yang berbeda? Semakin banyak baterai, lampu semakin membuka atau terang, sedangkan semakin sedikit baterainya, lampu semakin tutup. Listrik yang adalah elektron yang mengalir dalam rangkaian listrik. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok 2 silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menanyakan, jika kita melihat orang yang terkena listrik, apa yang harus kita lakukan?
Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jawabannya adalah pertama kita akan mencari saklar untuk memutus aliran arus listrik. Oke, kan? Oke. Dan jawabannya tadi dari kelompok 4. Saya kira itu presentasi kelompok 4. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ya baik, kita tadi sudah mendengarkan hasil persentase dari setiap kelompok. Ya. Nah, selanjutnya Pak Guru akan memberikan penguatan terkait materi kita pada hari ini. Nah, yang pertama, listrik dinamis itu adalah listrik yang bergerak. Beda kalau dengan listrik statis. Listrik statis itu adalah listrik yang diam. Yang bergerak di sini apanya? Yang bergerak adalah elektron yang mengalir pada sebuah rangkaian listrik. Aliran listrik yang bergerak inilah yang kita sebut dengan arus listrik. Arus listrik itu adalah muatan elektron yang bergerak dalam suatu rangkaian. Kemudian arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Kalau dia rangkaian terbuka maka arus listriknya tidak bisa mengalir. Oke, selanjutnya buat arus listrik itu dapat kita ukur dengan menggunakan ampometer atau ampermeter. Jadi alat ukurnya ini untuk arus listrik adalah ampometer atau ampermeter. Ampo itu alat ukur namanya ampermeter, voltmeter. Kemudian yang terakhir cara mencegah korsleting listrik. Kebetulan tadi ada yang bertanya bagaimana cara kalau melihat orang yang kesetrum, maka langkah yang bisa kita ambil adalah mencari saklarnya, kemudian memutuskan arah arus, memutuskan aliran listriknya. Kalau tidak, cari sekringnya di luar. Nah, baik, dari yang sudah Pak Guru sampaikan tadi dari materi hari ini, ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini? Silakan angkat tangan. Saya Pak. Ya, silakan. Kenapa arah listrik berbeda dengan arah muatan listrik? Ya, baik, pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaannya tadi teman-teman sekalian, kenapa arah arus listrik berbeda dengan arah muatan listrik? Ya. Arah arus listrik itu berlawanan dengan arah muatan listrik. Itu disebabkan arah arus listrik berbeda disebabkan karena muatan listrik itu dia berpindah dari negatif ke positif. Ya. Dari negatif ke positif ini yang menyebabkan baterai itu memiliki beda potensial. Jadi arus listrik itu bisa mengalir karena adanya perbedaan potensial. Jadi setelah muatan listrik ini berpindah, maka terjadi beda potensial. Maka arus listrik ini mengalir berlawanan dengan arah elektron tadi. Tadinya elektron mengalir dari negatif ke positif, kemudian arus listrik mengalir dari positif ke negatif. Itulah yang menyebabkan arah arus listriknya berbeda. Ya, itu ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Saya Pak, Ya, silakan. bagaimana cara kita bisa menghasilkan arus listrik? Oke. Iya, baik, pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaannya bagaimana kita bisa menghasilkan arus listrik? Jadi arus listrik ini bisa dihasilkan dengan berbagai cara. Ya, kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya, yaitu dengan cara bisa menggosok. Ya, kita menggosok sisir ke rambut atau mistar ke rambut itu bisa menghasilkan arus listrik. Apalagi selanjutnya dengan menggunakan cahaya matahari bisa. Ya. Selanjutnya apalagi dengan menggunakan gerakan atau gerak. Ya, itu kita bisa menghasilkan arus listrik. Generator contohnya. Kemudian arus listrik itu juga bisa dihasilkan dari reaksi kimia. Itu contoh yang terjadi pada baterai. Ya, itu ya jawabannya dari pertanyaan dari Sarah. Nah, saya kira itu untuk materi kita pada hari ini saya cukupkan ya. Sekarang kita masuk pada kesimpulan dari akhir kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama kuat arus listrik itu adalah muatan listrik dalam jumlah tertentu yang mengalir dalam suatu rangkaian.
kuat arus listrik adalah muatan listrik dalam jumlah tertentu yang mengalir dalam waktu tertentu. Jadi untuk menghitung besar kuat arus listrik kita bisa menggunakan persamaan I sama dengan I per T. I itu adalah muatan listrik, T itu waktu. Waktu ini dalam satuan detik. Kemudian rangkaian listrik itu terdiri dari dua jenis, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka itu arus listrik tidak mengalir. Kalau rangkaian listrik tertutup itu arus listrik mengalir. Ya, itu yang bisa kita simpulkan pada kesempatan pada siang hari ini. Selanjutnya Pak Guru akan melakukan evaluasi tes ya tentang materi kita pada hari ini. Pak Guru akan kirimkan soalnya di grup lagi, silakan di tag ke grupnya Mas. Sekali lagi, kemudian dijawab soalnya yang sudah Pak Guru kirimkan. Oke, sudah ya? Sudah selesai jawab soalnya ya? Sudah? Oke, mudah-mudahan nanti hasilnya semua dapat nilai yang maksimal. Oke, untuk sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari, pada siang hari ini, Pak Guru akan menanyakan dulu, merefleksi dulu kegiatan kita pada hari ini terkait dengan pengalaman yang kalian peroleh setelah kita mempelajari materi pada siang hari ini. Silakan satu atau dua orang untuk menyampaikan pengalamannya yang kalian dapatkan pada siang hari ini. Siapa yang menyampaikan? Apa yang kamu dapat, hal baru yang dapat pada pertemuan tadi ini? Siapa? Saya dulu Pak. Nah, ini. Oke. Ya, silakan. Pengalaman yang saya dapatkan dari kegiatan pembelajaran ini, saya menjadi tahu bagaimana cara menyambungkan arus listrik, bagaimana cara membuat rangkaian tertutup dan terbuka tanpa harus melakukan secara langsung, bisa melalui kegiatan di HP sendiri. Jadi saya mencari tahu pengertian dari listrik dinamis dan pengertian yang baru dari pembelajaran ini. Oke, terima kasih atas untuk pembelajaran kita berikutnya. Pak Guru minta kalian merangkum materi kita hari ini tentang arus listrik ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru minta satu orang di antara kalian untuk memimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini dan Pak Guru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bersalam kepada Pak Guru. Terima kasih. Silakan kembali ke pembelajaran.